Kronologi perebutan tahta di Keraton Solo hingga muncul dua raja baru. Kompas.com. Proses pergantian tahta kerajaan Keraton Kasunanan Solo atau Keraton Solo, Jawa Tengah kian memanas. Kedua putra raja, KGPAA Gusti Purboyo dan KGPH Hangabehi sama-sama mengklaim dirinya sebagai Paku Buwono PB14. Peristiwa ini terjadi setelah raja sebelumnya, Paku Buwono PB13, meninggal dunia pada Minggu 2 November 2025. Pasca hari itu, suksesi Keraton Solo tidak berjalan mulus dan kembali memunculkan dualisme kepemimpinan. Konflik perebutan tahta yang terjadi pada 2004 silam ketika PB12 meninggal seolah kembali terulang. Lantas, bagaimana kronologi perebutan tahta Keraton Solo tahun ini? Kronologi perebutan tahta Keraton Solo. Konflik penetapan raja di Keraton Solo bermula ketika Raja Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat Kanjeng Sinuhun Paku Buwono PB13 Hangabehi meninggal dunia. PB13 meninggalkan 3 istri dan 7 anak. Sebagai informasi, PB13 menikah sebanyak 3 kali sepanjang hidupnya. Istri pertama adalah Raden Ayu Endang Kusumaningtyah, istri kedua bernama Winari, dan istri yang ketiga adalah Kanjeng Gusti Ratu Paku Buwono. Dengan Raden Ayu Endang Kusumaningtyah, PB13 dikaruniai 3 anak, yaitu Gusti Raden Ayu, GRAY Timur Rumbai Kusumadewayani, Putri, GRAY Devi Leliana Dewi, Putri, dan GRAY Dewi Ratih Widyasari, Putri. Lalu saat menikah dengan Winari, ia dikaruniai 3 anak, yaitu almarhum BRAY Sugih Oceania, Putri, GRAY Putri Purnaningrum, Putri, dan GRM Suryo Suharto, GPH Mangkubumi, KGPH Hangabehi. 2 pernikahan pertama PB13 berujung perceraian ketika dirinya belum naik tahta. Kemudian PB13 menikah dengan Kanjeng Gusti Ratu Paku Buwono. Pada pernikahan ketiganya ini, barulah PB13 naik tahta, sehingga Kanjeng Gusti Ratu Paku Buwono ditetapkan sebagai permaisuri. Dari pernikahan ketiga ini, lahirlah GRM Suryo Aryo Mustiko atau Gusti Pangeran Haryo, GPH Purboyo, KGPH Purbaya, KGPAA Hamengkunegoro. KGPH Purbaya kemudian diangkat menjadi putra mahkota pada 27 Februari 2022 bersamaan dengan upacara Tinggalan Dalem Jumenengan yang ke-18. Perebutan tahta sendiri terjadi antara anak laki-laki dari istri kedua KGPH Hangabehi dan putra mahkota KGPH Purbaya. Baca juga dari Mataram Islam ke Surakarta, silsilah panjang Raja Keraton Solo. Berikut ini kronologi lengkap perebutan gelar Raja PB14 Keraton Solo. 2 November 2025, PB13 meninggal dunia diberitakan Kompas.com 2 November 2025, PB13 mengembuskan nafas terakhirnya di RS Indriati Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah pukul 07.29 WIB. Sebelum meninggal dunia, PB13 sudah sakit sejak lama. Kanjeng Pangeran Haryo Edi Wirabumi mengatakan bahwa PB13 mengalami sakit komplikasi. Terakhir komplikasi, termasuk gula darah tinggi dan penyakit lainnya. Usia beliau juga sudah sepuh, kata dia. Baca juga, Keraton Solo ikuti adat soal pengganti PB13, siapa saja yang berpeluang naik tahta. 5 November 2025, Purbaya mengukuhkan diri sebagai raja. Saat jenazah PB13 hendak dimakamkan di Imogiri, Bantul, putra bungsu dari istri ketiga mendiang PB13, KGPH Purbaya, menyatakan diri sebagai PB14. Ucap ikrar itu dilantangkan di hadapan jenazah ayahanda. Dalam pidato sambutannya, Gusti Purbaya menyatakan kesanggupannya menjadi seorang Raja Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Sinuhun Paku Buwono 14. Atas perintah dan titah Sri Susuhunan Paku Buwono 13, saya, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro, pada hari ini, Rabu Legi, 14 Jumadil Awal, tahun Dal 1959 atau
5 November 2025, naik tahta menjadi Raja Keraton Surakarta Hadiningrat dengan gelar Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Pakubuwono 14, Tutur Purbaya, dilansir dari kompas.com 5 November 2025. Menurut kakak tertua Gusti Purbaya, Gusti Kanjeng Ratu GKR Timur Rumbai Kusumadewayani, pengukuhan diri Gusti Purbaya sudah sesuai dengan adat Kasunanan. Dia menjelaskan, sumpah tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada kekosongan kepemimpinan. Dulu juga pernah terjadi pada era para leluhur. Sumpah di hadapan jenazah ayahanda adalah simbol kesetiaan, bukan pelanggaran adat, kata dia. Meski demikian, Maha Menteri Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat KGPAA Tejo Wulan mengatakan suksesi seharusnya disampaikan 40 hari setelah hari berduka. Dia juga menyebut bahwa suksesi masih membutuhkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah. Tejo Wulan bahkan menyebut adanya SK Menteri Dalam Negeri nomor 429-2933 tahun 2017 tentang penetapan status dan pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta. SK itu menetapkan Kasunanan dipimpin oleh ISKS PB13 dan dirinya sebagai Maha Menteri dalam koordinasi dengan pemerintah. Baca juga, dari Raja Kembar ke Pelak Raja, ini peran Tejo Wulan di Keraton Surakarta. 12 November 2025, undangan penobatan Raja PB14 beredar. Menyusul pengukuhan Gusti Purbaya, surat undangan kegiatan Jumeneng Dalem atau penobatan Raja Pakubuwono 14 beredar di grup WhatsApp. Kegiatan itu bakal diadakan pada Sabtu, 15 November 2025. Surat tersebut ditandatangani oleh Gusti Kanjeng Ratu GKR Timur Rumbai Kusumadewayani sebagai ketua pelaksana kegiatan tersebut. Menurut GKR Timur, surat undangan itu resmi dan sah diterbitkan dari Panitia Jumeneng Dalem Keraton Surakarta. 13 November 2025, Hangabehi dinobatkan jadi pewaris tahta. 2 hari sebelum Jumeneng Dalem atau penobatan Raja Pakubuwono 14 berlangsung, keluarga besar Keraton Solo menobatkan KGPH Hangabehi sebagai penerus tahta. Rapat keluarga besar keraton itu difasilitasi Maha Menteri Keraton Surakarta KGPA Tejo Wulan dan dihadiri putra-putri Dalem Pakubuwono PB12 dan putra-putri Dalem PB13. KGPH Hangabehi adalah putra laki-laki tertua almarhum PB13 yang lahir dari istri pernikahan kedua. Menurut perwakilan keluarga besar Keraton Surakarta, GKR Kues Murtiah Wandansari atau Gusti Mueng, penobatan KGPH Hangabehi sebagai penerus tahta didasarkan pada paugeran. Dia menjelaskan, apabila tidak ada permaisuri, maka penerus selanjutnya Raja Keraton Surakarta adalah anak laki-laki tertua. Gusti Mueng juga menyinggung soal surat wasiat dan sabda dalem terkait penerus PB13. Gusti Behi yang sekarang PB14 kan tidak minta kepada Allah untuk dilahirkan lebih tua dari Purboyo. Itu sudah ditekankan, dijadikan acuan, paugeran bahwa kalau tidak punya permaisuri, ya sudah anak laki-laki tertua. Tapi memang kan direkayasa seakan-akan ada permaisuri, ada surat wasiat pengangkatan Adipati Anom sebelumnya baru akan kita kaji secara hukum, ucapnya. Sementara itu, KGPH Hangabehi enggan berkomentar soal penobatannya sebagai PB14 dalam rapat keluarga besar Keraton Surakarta. Dia juga tak banyak bicara ketika ditanya apakah akan hadir dalam acara Jumenengan KGPAA Hamengkunegoro atau Gusti Purboyo sebagai PB14. Nanti tunggu saja, ucapnya. Meski demikian, acara Jumenengan KGPAA Hamengkunegoro atau Gusti Purboyo sebagai PB14 dipastikan tetap digelar pada Sabtu 15 November 2025. Mengenal tradisi Jumenengan yang diagendakan Keraton Solo 15 November 2025. Kompas.com, Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat akan menggelar Jumenengan Dalem Nata Binayangkara untuk Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Pakubuwono 14 pada Sabtu 15 November 2025 yang dimulai pukul 8.00 WIB. Informasi tersebut disampaikan melalui surat undangan resmi yang diterima awak media Solo melalui email dan WhatsApp pada Rabu 12 November 2025.
Surat yang beredar itu ditandatangani oleh Gusti Kanjeng Ratu GKR Timur Rumbai Kusuma Dewayani, Putri Tertua Mendiang Pakubuwono XIII sekaligus Ketua Panitia Jumeneng Dalem. Saat dikonfirmasi Kompas.com, GKR Timur membenarkan keaslian surat tersebut. Kami menyampaikan bahwa surat resmi mengenai pelaksanaan hajat dalem Jumenengan Dalem Nata Binayangkara SIKS Pakubawono XIV yang beredar adalah benar dan sah dikeluarkan oleh Panitia Jumeneng Dalem Nata Binayangkara Keraton Kasunanan Surakarta, ujar GKR Timur Rabu 12 November 2025. Ia berharap prosesi Jumenengan Dalem Nata Binayangkare dapat berlangsung lancar. Kami memohon doa restu dan dukungan seluruh masyarakat Surakarta serta rakyat Nusantara agar prosesi adat ini berjalan lancar, hikmat, dan penuh berkah, ucapnya. GKR Timur juga mengajak masyarakat menyambut PB14 dalam suasana damai. Mari kita sambut Raja Baru dengan suasana damai, rukun, adem ayem, dan penuh rasa hormat sebagaimana nilai-nilai luhur warisan Keraton Surakarta, tuturnya. Tejo Wulan pertanyakan prosesi Jumenengan. Sementara itu, Maha Menteri KG Panembahan Agung Tejo Wulan melalui juru bicaranya, KP Bambang Pradoto Nagoro, menilai publikasi mengenai agenda Jumenengan masih terlalu dini. Menurut Tejo Wulan, masih ada hal mendasar yang perlu dimusyawarahkan, terutama mengenai siapa pihak yang akan menaikkan tahta Raja Baru Keraton Solo. Pertanyaannya, yang mau jumenengkan siapa? Kan jumenengan selalu ada yang jumenengkan. Dulu waktu zaman Pakubuwono XIII, yang jumenengkan Eyang Haryo Mataram, ujar Bambang mewakili Tejo Wulan, seperti dikutip Tribun Solo, Rabu 12 November 2025. Terus sekarang siapa? Sedangkan ketika Panembahan Agung Tejo Wulan menjadi raja, yang jumenengkan siapa? Kan juga bebadan. Ini yang mau jumenengkan siapa? Apakah sah? Ungkapnya. Ia menambahkan bahwa komunikasi antar terah masih terbatas karena masa berkabung. Kalau masalah komunikasi ini kan masih berkabung, pemikirannya belum ada 40 hari. Walaupun ada beberapa keluarga terah yang komunikasi dengan beliau mendukung musyawarah yang melibatkan semua terah, ujarnya. Dikutip dari Tribun Jateng, Kamis 13 November 2025, menanggapi isu Jumenengan PB14, Ketua Lembaga Dewan Adat LDA Keraton Surakarta, GKR Koes Murtiah Wandansari, mengatakan bahwa keluarga Keraton Solo masih berembuk. Dari polemik Keraton Solo ini, kita bisa belajar lebih lanjut tentang tradisi Jumenengan. Makna Jumenengan dalam Nata Binayangkare. Dalam tradisi Keraton Surakarta, Jumenengan berasal dari kata dumeneng atau berdiri, yang berarti juga naik tahta. Lalu, Jumenengan dalam Nata Binayangkare merujuk pada penobatan raja sebagai pemimpin yang mengemban amanat menjaga tata kehidupan, masyarakat, serta kelestarian adat. Dikutip dari Kompas.tv, tradisi ini mengandung makna spiritual dan simbolik, tidak sekedar seremoni politik. Lantaran, seorang raja dianggap sebagai wakil Tuhan di bumi yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Oleh karena itu, Keraton Solo yang masih memegang budaya leluhur harus menjalankan proses Jumenengan dengan tata cara adat ketat yang penuh makna filosofis. Upacara ini umumnya meliputi wilujengan, pembacaan sabda raja, hingga penobatan resmi di hadapan keluarga keraton dan tamu undangan. Beragam kesenian seperti gamelan, tari bedaya, dan puspawarsa turut mengiringi prosesi. Sebelumnya, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom atau Gusti Purboyo telah menyatakan diri sebagai Pakubuwono XIV. Deklarasi itu dilakukan menjelang pemberangkatan jenazah PB13 ke makam Raja-Raja Mataram di Rabu 5 November 2025. Atas perintah dan titah Sri Susuhunan Pakubuwono XIII, saya, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro, pada hari ini, Rabu Legi, 14 Jumadilawal, tahun Dal 1959 atau 5 November 2025, naik tahta menjadi Raja Keraton Surakarta Hadiningrat dengan gelar Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Pakubuwono XIV. Demikian deklarasinya.